Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-19, yaitu membahas tentang pewaris seperempat yang mencakup suami dan istri. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan ahli waris yang mendapatkan setengah, kita lanjutkan dengan pewaris yang mendapatkan seperempat. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas tentang pewaris seperempat, alangkah baiknya kembali kita memurojaah tentang ahli waris yang mendapatkan setengah beserta syarat-syaratnya sembari kita hafalkan. Waris setengah itu ada 5 golongan. Yang pertama adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Nah, suami mendapatkan setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu istri. Ya. Adapun anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat, tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Ya. Sementara cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan setengah dengan 3 syarat, yaitu tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kemudian saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek. Dan yang terakhir adalah saudari seayah mendapatkan setengah dengan 5 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Nah, inilah pewaris setengah beserta syarat-syaratnya. Baik, adapun terkait pewaris seperempat, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rahabi rahimahullah berkata tentang pewaris seperempat. Warrub'u fardu zawji in kana ma'ah min waladi zawjati man qad mana'ah wa huwa li kulli zawjatin aw aktsara ma'adamil awladi fima quddira wa dzikru awladil banini yu'tamad haitsu tamadnal qawla fi dzikril walad. Artinya, seperempat adalah bagian warisan suami apabila bersamanya ada anak istri yang telah menghalanginya, yaitu dari bagian sempurna. Dan seperempat itu juga untuk seorang istri atau lebih, dengan syarat ketiadaan anak sebagaimana yang telah ditentukan. Dan penyebutan cucu dari anak laki-laki itu diperhitungkan karena kita bersandar pada perkataan yang menyebutkan anak. Baik. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya pewaris seperempat itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah suami, dan yang kedua adalah istri, baik satu orang atau lebih. Ya, maksudnya di sini adalah istri satu orang atau lebih, mereka hanya mendapatkan seperempat. Ya, bukan setiap istri itu mendapatkan seperempat, ya, tidak ya. Jadi kalau misalnya istrinya lebih dari satu, nanti mereka diberikan seperempat, nanti dibagi rata sesuai dengan jumlah mereka. Baik. Nah, adapun yang pertama adalah suami, maka ia mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu ada fara' warisnya istri, ya, atau ada anak atau cucunya istri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn." Jika mereka istri-istri kalian mempunyai anak, maka kalian mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Baik. Perhatian, bagian suami itu berkurang dari setengah menjadi 1/4 dengan adanya anak istri. Baik anak istri tersebut darinya atau dari selainnya, artinya dari suami sebelumnya, bahkan dari zina. Ya, itu juga bisa mengurangi bagian suami yang asalnya setengah menjadi 1/4. Ya, ilustrasinya sebagai berikut. Ini ada mayyitah, yaitu seorang istri yang meninggalkan suami. Ya, maka suami ini akan berkurang bagiannya apabila mayyitah atau istri ini memiliki anak baik dari dia, ya, maka anak ini mengurangi bagian suaminya. Atau ternyata mayyitah ini pernah menikah, ya, sebelumnya dengan suami yang lain, maka dari suami yang sebelumnya dia memperoleh anak. Ya, maka anak dari suami sebelumnya ini juga mempengaruhi bagian suami yang sekarang, ya. Jadi suami yang sekarang itu mendapatkan 1/4. Bahkan kalau ternyata mayyitah ini pernah berzina dengan seorang laki-laki dan ada anak, ya, dihasilkan dari zina tersebut, maka anak dari zina ini juga menghalangi atau mengurangi bagian suami yang ada, ya. Karena anak dari hasil zina itu dinasabkan kepada ibunya, berarti itu merupakan anak ibunya, ya, yang menghalangi atau mengurangi bagian suaminya. Baik, jadi baik anak dari suami itu sendiri atau anak dari suami sebelumnya, bahkan anak dari hasil zina, itu mengurangi bagian suami. Baik. Yang kedua adalah istri satu orang atau lebih. Mereka mendapatkan 1/4 dengan satu syarat, yaitu tidak ada fara' warisnya suami atau tidak ada anak atau cucu suami. Ya, baik anak-anaknya tersebut darinya atau selainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad." Para istri memperoleh 1/4 harta yang kalian tinggalkan jika kalian tidak mempunyai anak, ya. Maka dari sini kita bisa menyebutkan pewaris 1/4 ada 2 golongan. Tadi yang pertama adalah suami, syaratnya dia mendapatkan 1/4 yaitu ada anak atau cucu mayit, yaitu anak atau cucu mayit, yaitu si istri, gitu ya. Atau adapun istri satu orang atau lebih, dia mendapatkan 1/4 dengan syarat tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu sang suami. Ya, insyaallah ini mudah untuk dihafalkan, ya. Baik. Catatan, istri yang dinikahi mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal walaupun belum sempat berhubungan dengannya. Ya, jadi misalnya seseorang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, kemudian dinyatakan sah. Kemudian salah satu dari keduanya, baik suami atau istri itu meninggal. Ya, maka sudah terjadi pewarisan. Artinya, suami berhak mendapatkan warisan dari istrinya, begitu juga istri berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Jadi, yang menjadi syarat itu terjadinya akad nikah yang sah, ya, walaupun belum sempat berhubungan atau bahkan belum sempat berkhalwah, berdua-duaan, maka sudah terjadi pewarisan. Adapun istri yang ditalak dengan talak raj'i yang masih bisa rujuk, ia mendapatkan warisan dari suaminya, begitu pula sebaliknya, selama masih dalam masa iddah. Adapun apabila masa iddahnya telah selesai atau talaknya adalah talak bain yang tidak bisa rujuk, maka ia tidak mendapatkan warisan selama suami tidak bermaksud menghalanginya dari warisan ketika mentalak, ya. Nah, adapun rinciannya adalah sebagai berikut.
Ini ada mayit yang mana sebelum dia meninggal dia mentalak istrinya. Maka apakah istri yang ditalak ini mendapatkan warisan? Maka ada rincian. Kalau talaknya adalah talak raj'i yang masih bisa rujuk, ya. Sebelumnya talak itu ada dua, ya, ada talak raj'i dan talak ba'in. Kalau talak raj'i ada dua kemungkinan yang bisa rujuk ini, ya. Pertama, masih dalam masa iddah. Ya, maka kalau masih dalam masa iddah, maka dia masih dapat warisan karena status dia masih sebagai istri. Adapun yang kedua yaitu setelah selesai masa iddah, ya, jadi ditalak atau meninggal mayit setelah istrinya ditalak dan istrinya sudah selesai masa iddah, maka dia bukan istri lagi, ya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Adapun yang kedua yaitu talak bain, yaitu talak yang tidak bisa rujuk lagi, artinya talak 3, ya. Maka ada dua kondisi, yaitu mayit ketika mentalak istrinya ini dalam keadaan sehat. Maka ketika mayit meninggal, maka istrinya tidak dapat warisan. Adapun yang kedua, ya, si mayit mentalak istrinya dalam keadaan sakit yang mengkhawatirkan. Artinya sudah sekarat di sini. Maka hal ini ada dua kondisi. Yang pertama, tidak dicurigai adanya niat dari mayit untuk menghalangi istrinya dari warisan ketika dia mentalak. Ya, jadi dia sama sekali tidak punya niat ingin menghalangi istrinya dari warisan ketika dia mentalak. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, maka sudah istrinya itu sudah ditalak, maka bukan istri lagi, maka tidak dapat warisan. Adapun kondisi kedua, apabila dicurigai ada niat menghalangi istrinya dari warisan ketika mentalak, ya, maka dia mendapatkan warisan, yaitu istri yang ditalak ini mendapatkan warisan, ya. Nah, inilah rincian tentang warisan istri yang ditalak. Baik. Perhatian, bagian suami atau istri itu tidak berkurang apabila para waris, ya, baik anak atau cucu, terhalang dengan sifat yaitu perbudakan, pembunuhan atau kekufuran. Ya, artinya kalau anaknya itu kafir atau anaknya pembunuh si mayit, ya, atau dia masih berstatus sebagai budak, maka keberadaannya itu seperti tidak ada. Jadi tidak mempengaruhi bagian suami ataupun istri. Ya, coba kita lihat. Ini mayyitah, anggaplah yang meninggal adalah istri dan meninggalkan suami. Ya, dan mereka mempunyai anak, hanya saja anak ini kemudian dia murtad, ya, atau kafir, atau dialah yang membunuh ibunya, atau dia masih berstatus sebagai hamba sahaya. Maka keberadaan anak ini tidak mempengaruhi bagian suami, ya, maka bagian suami tidak berkurang dari setengah ke seperempat, jadi tetap sempurna setengah. Nah, atau begitu juga misalnya yang meninggal suami meninggalkan istri, ya. Nah, istri, ya, itu bisa mendapatkan 1/4 atau 1/8, ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan. Nah, kapan dia mendapatkan 1/8? Kalau ada anak. Tapi kalau ternyata anaknya tersebut kafir, ya, atau dialah yang membunuh ayahnya, atau dia statusnya masih budak, maka dia seperti tidak ada. Maka istri tetap mendapatkan 1/4 dan tidak berkurang, ya, menjadi 1/8. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-hajab bil wasf, ya, yaitu terhalang karena sifat, bisa kekafiran atau pembunuhan atau perbudakan. Baik. Nah, kemudian kita coba jawab contoh soal. Yang pertama ada suami dan anak laki-laki. Maka suami mendapatkan 1/4 karena ada anak, ya, dan anak laki-laki asobah, maka dia mendapatkan sisa. Asal masalah 4 karena di sini ada 1/4, ya, maka diambil penyebutnya yaitu 4, 1/4 1, sisanya 3. Soal nomor 2, ada suami, cucu perempuan dan cucu laki-laki.
Maka kalau ada cucu, suami dapat 1/4. Sementara cucu perempuan dan cucu laki-laki, nah ini keduanya menjadi asobah ya. Maka keduanya mendapatkan sisa. Maka masalahnya 4, 1. Nah, ketika ada laki-laki dan perempuan seperti ini, maka kaidahnya adalah laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, sisanya kan 3, maka bisa dibagi, ini dapat 2, ini dapat 1. Kemudian nomor 3, suami, kemudian ada anak perempuan dari zina. Ini meninggal istrinya ya. Maka kita sebutkan tadi, walaupun anak istri itu adalah hasil dari zina, maka dia mempengaruhi bagian suami. Maka suami mendapatkan 1/4. Kalau anak perempuan, ya, dia anak dari si mayit, ya, maka karena dia dinasabkan kepada ibunya, maka dia mendapatkan warisan dari ibunya. Maka tetap mendapatkan setengah, seperti anak biasa ya, anak yang hasil pernikahan yang sah. Ya, jadi dia seperti anak biasa. Adapun anda cucu laki-laki saudara kandung, dia mendapatkan sisa karena dia asabah. Baik, nah di sini ada 2 fard yaitu 1/4 dengan setengah. Kita sudah mempelajari ya ketika membahas tentang mencari pokok masalah. Kalau di sini ada 2 fard atau 2 pecahan, maka kita lihat penyebut dari kedua pecahan tersebut. Bandingkan antara 4 dengan 2. Nah, 4 dengan 2 menurut ahli hisab ya, itu disebut dengan tadakhul. Karena angka yang besar bisa dibagi dengan angka yang kecil. Maka kaidahnya kalau tadakhul ambil angka yang besar yaitu 4, 1/4 dari 4 1, setengah dari 4 2, dan sisanya 1. Baik, kemudian misal nomor 4. Ada istri. Di sini ada cucu perempuan dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris yang disebut dengan rahim atau zawil arham. Jadi kerabat yang bukan ahli waris itu disebut dengan zawil arham. Kita bisa menulisnya dengan rahim. Maka istri ya tidak terpengaruh dengan zawil arham, dia tetap mendapatkan 1/4, sementara sepupu kandung ayah itu merupakan asobah, maka mendapatkan sisa. Langsung masalah 4. Ini mendapatkan 1 dan ini tidak mendapatkan apapun, dan ini mendapatkan sisanya yaitu 3. Contoh berikutnya, misal ada istri dengan anak laki-laki yang berstatus budak. Nah, istri tidak terpengaruh dengan anak laki-laki yang berstatus budak, maka tetap mendapatkan 1/4, dan ini mahjub karena perbudakan. Sementara sepupu seayah-ayah itu mendapatkan sisa. Ya. Nah, ini 4, 1, ini nggak dapat apa-apa, dan sisanya untuk sepupu seayahnya ya. Baik, adapun nomor 6, istri yang ditalak raj'i. Ya, istri yang ditalak raj'i yang bisa rujuk ya, dan maksudnya ini adalah masih dalam masa iddah. Maka kalau masih dalam masa iddah, maka dia mendapatkan 1/4. Adapun saudari kandung, kita sudah pelajari pada bab setengah. Saudari kandung itu mendapatkan setengah dengan syarat tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan semuanya terpenuhi, maka dia mendapatkan setengah. Dan sepupu kandung kakek ini merupakan asobah, dia mendapatkan sisa. Ya, maka 1/4 dengan setengah, tadi kita sudah sebutkan 4 dengan 2 tadakhul, maka ambil angka besar 4. 1/4 1, setengah 2, sisanya adalah 1. Nah, ada nomor 7, istri ahli kitab, berarti kafir kan? Berarti dia tidak dapat, maka disebut mahjub. Adapun saudari saya, kita sudah pelajari di bab setengah. Saudari saya mendapatkan setengah dengan 5 syarat tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Maka semuanya terpenuhi, maka dia mendapatkan setengah, dan keponakan laki-laki kandung ini menjadi asobah atau sisa. Ya, masalah 2, kemudian mahjub tidak dapat apa-apa, setengah 1, maka sisanya 1. Nah, inilah ya contoh soal yang disebutkan di dalam buku. Nah, berikutnya
ini giliran antum untuk menjawab pertanyaan yang ada di kitab, ya, yaitu halaman 70 dan 71, ya. Baik, ada 16 soal, ya. Nah, setelah dijawab, silahkan seperti biasa dikirimkan ke nomor WA berikut 085974883256. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.